Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ketiga ini di tahun ajaran 2020-2021 kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang mungkin masih kita rasakan. Secara umum masih belum ada tanda-tanda untuk penurunan dalam penularan atau penyebaran COVID-19 di tanah air ini. Nah, tapi itu semua tidak mengurangi aktivitas kita, terutama di dalam proses belajar mengajar. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selama aktivitas kita pembelajaran secara daring kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini pembelajaran atau materi layanan bimbingan konseling adalah cara belajar efektif dan efisien. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang bagaimana belajar yang efektif dan efisien, maka kita tentu harus mengetahui apa sih yang disebut dengan pengertian belajar efektif dan efisien. Nah, yang dimaksud dengan pengertian belajar efektif dan efisien adalah merupakan cara belajar yang teratur, tuntas, secara keseimbangan, produktif, yakni tentunya menghasilkan kepandaian pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental yang baik dan intelektual yang baik. Nah, jadi intinya bahwa belajar efektif dan efisien adalah cara belajar yang dapat membuat siswa atau peserta didik mudah dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Nah, itulah gambaran apakah yang disebut tentang belajar yang efektif dan efisien. Anak-anak sekalian, nah, dan tentunya di dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Nah, faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal, yang datang dari diri sendiri. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi yang datangnya dari luar diri sendiri. Nah, itu ada dua faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, faktor internal yang termasuk dalam faktor internal, nah tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang dapat mempengaruhi hasil belajar kalian. Yang pertama adalah faktor fisik. Nah, faktor fisik ini apabila secara umum kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Siswa dalam kondisi sakit tidak mungkin akan bisa beraktivitas belajar dengan baik. Salah satu contoh umpamanya tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut,
siswa yang sedang menjalani operasi. Nah, itu semua adalah yang mempengaruhi dari hasil belajar dari segi fisik. Yang kedua adalah dari segi psikis atau kejiwaan. Psikis atau kejiwaan. Nah, maksudnya di sini adalah apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, ya, dalam pengertian labil tidak oke, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Jadi kalau seorang siswa di dalam kondisi psikisnya tidak stabil, ya, maka akan sulit untuk menghasilkan atau hasil belajarnya lebih maksimal. Contohnya adalah siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan, adanya konflik-konflik batin, yang diliputi rasa kekecewaan, serta gangguan psikis yang lainnya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil belajar. Yang ketiga adalah faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah adanya niat. Nah, niat ini adalah sangat penting. Apabila di dalam kita mengikuti pembelajaran tidak ada niat sungguh-sungguh. Niat ini muncul dari dalam diri setiap siswa atau setiap individu. Nah, niat ini yang tahu adalah pribadi masing-masing dari segi batinnya. Oleh sebab itu, apabila kita di dalam mengikuti pembelajaran supaya hasil belajarnya maksimal adalah harus dengan niat yang sungguh-sungguh. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah IQ. Faktor kecerdasan. Faktor kecerdasan ini adalah sangat mempengaruhi aktivitas dan belajar seseorang siswa. Seseorang yang dikategorikan mempunyai IQ normal, contohnya adalah IQ normal itu 100 sampai 110. Nah, kalau siswa mempunyai IQ yang normal, maka akan mudah untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal atau yang baik. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang siswa adalah adanya minat. Adanya minat. Kalau minatnya tidak benar-benar dan tidak maksimal, ini juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang siswa adalah adanya motivasi belajar. Nah, motivasi belajar di sini adalah maksudnya dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu atau suatu perbuatan. Harus ada kemauan yang berangkat dari dirinya sendiri. Nah, belajar tidak harus didorong-dorong oleh orang lain. Contohnya oleh orang tua, oleh guru, maupun oleh teman-temannya. Harus ada dorongan motivasi berangkat dari dirinya sendiri. Nah, itulah beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yaitu mulai dari fisik harus sehat, psikis harus oke, yang berikutnya adalah niat yang baik, IQ-nya di atas rata-rata atau normal, adanya minat, adanya motivasi. Nah, itulah faktor internal yang berada atau yang ada pada diri kita sendiri.
Nah, yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor yang datang atau yang berada dari luar diri sendiri. Faktor eksternal yang pertama yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah sarana dan prasarana atau sapras. Nah, ini sangat berpengaruh, baik itu sarana prasarana berada di sekolah maupun sarana prasarana yang ada di rumah. Salah satu contoh, kalau di rumah sarana dan prasarana tidak mendukung, ini juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Salah satu contoh sarana dan prasarana adalah mempunyai tempat belajar tersendiri, lampu dengan kondisi yang terang, meja belajar ada. Nah, itu salah satu sarana dan prasarana sekolah. Di samping adalah buku pegangan untuk belajar. Yang kedua, faktor eksternal adalah yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yaitu lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini pun akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Salah satu contoh umpamanya lingkungan di sekolah. Yang kedua, lingkungan di rumah. Nah, lingkungan sekolah tentunya harus juga mendukung terhadap proses belajar di sekolah. Begitu juga lingkungan keluarga, itu pun harus juga mendukung di dalam proses atau belajar secara mandiri. Nah, itulah gambaran atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar seorang siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Anak-anakku sekalian, nah, di dalam proses pembelajaran, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini, walaupun kita belajar secara daring, waktunya terbatas dan tidak seperti belajar pada waktu normal yang waktunya begitu luas, panjang, sehingga kita dapat beraktivitas lebih bebas. Namun demikian, di dalam proses belajar pada masa pandemi COVID-19 ini, walaupun waktunya sebentar, waktunya terbatas, tetapi kita harus mempergunakan lebih baik, yaitu yang disebut dengan bagaimana memanfaatkan waktu yang sedemikian rupa, dengan tujuan belajar efektif dan efisien dapat dicapai dengan baik. Nah, sekalian, demikianlah pertemuan kali ini tentang materi layanan bimbingan konseling, yaitu cara belajar efektif dan efisien pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan baik sehingga hasil belajar kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini bisa berhasil dengan maksimal. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat meningkatkan aktivitas kita di dalam mengikuti pembelajaran baik di sekolah maupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.